Oke, kawan-kawan, kita mainkan soal terkait dengan polinomial atau suku banyak. Di mana dari soal ini ada suku banyak fx yang dibagi dengan x min a dan x min b, ya, perkalian antara x min a dan x min b. Dengan a tidak sama dengan 0. Yang ditanyakan adalah sisa. Tentu kita akan kembali lagi ke suatu bentuk umum dari polinomial. Dalam hal ini adalah fx adalah diperoleh dari suatu hasil perkalian antara hasil dengan pembaginya. Berarti hx itu sebagai hasilnya dikalikan dengan xa dikalikan dengan x min b ditambah dengan sisa. Nah, ini sisanya nih. Sisanya di sini. Sisanya biasanya dituliskan dalam suatu bentuk yaitu mx plus n misalnya, atau mungkin teman-teman pakai px plus q, itu juga nggak masalah. Nah, ini adalah bentuk umumnya. Nah, yang kita pakai. Lalu kita ke teorema sisa. Teorema sisa. Siapa sisa dari setiap pembagian ini? Jadi teman-teman perhatikan aja dari pembaginya. Ini x min a, berarti ada pembuat 0. Siapa? X sama dengan a. Ini juga sama, ada pembuat 0-nya yaitu x min b. Sehingga apa? Ketika kita gantikan atau kita cari sisanya ketika dibagi dengan a, maka kita punya fa. Teman-teman bisa perhatikan artinya a nanti ganti di sini. Nah, ketika ganti di sini kan jadinya 0 tuh. Nah, 0 perkalian di sini jadinya hasilnya 0. Sehingga tinggal mencari sisanya aja langsung ke situ. Berarti siapa? AM ditambah N. X-nya diganti A ya. Begitupun ketika mencari sisa pembagian dari FB-nya. Berarti sama juga. Berarti BM plus N. Itu yang pertama. Nah, tugas kita adalah mencari M dan N. Karena dari sisa tuh. Berarti kita harus tahu M dan N-nya berapa. Nah, M dan N-nya. M-nya itu bisa kita peroleh langsung dengan metode eliminasi nih. Eliminasi aja karena N-nya udah sama. Berarti tinggal kita kurangkan aja tuh. Berarti kita punya FA dikurangi FB, ya kan? Sama dengan siapa? Kurangan aja. Berarti ini tinggal AM dikurangi BM, kan itu. AM kurangi BM. Nah, sehingga karena kita mencari M, dari sini kita bisa keluarkan M-nya, ya kan? M dikali siapa? A min B. Nah, berarti ada FA dikurangi FB, langsung aja dibagi A min B. Masukin ke pembaginya. Itu nilai M pertama. Terus kita mencari nilai N-nya. Nilai N berarti kita ngilangin M, eliminasi M. Nah, biar M-nya sama, berarti ini kita kalikan B, yang bawah kita kalikan A. Kita tuliskan di sini ya, di sebelah kiri bawah nih teman-teman. Berarti semuanya kali B yang atas tuh. Berarti ada B kali FA. Sama dengan ABM ditambah BN, ya kan? Kalikan B semua. Terus yang bawah kaliin semua, berarti A kaliin A ya. Berarti kali FB sama dengan ABM sama ditambah AN. Oke, udah sama M-nya, kita kurangkan. Berarti kita punya B FA dikurangi AFB, ya kan? A kalikan FB sama dengan ini, AM-nya udah hilang nih. Berarti tinggal BN kurangi AN. Pun sama teman-teman, kita mencari nilai N kan, berarti B min A-nya kita pindah ke kiri jadi bagi, biasanya gitu dibagikan. Nah, sebenarnya nggak dipindah sih, tapi diimbangkan. Berarti ini ada pengurangan antara B min A. Kita sudah punya tuh nilai N sama nilai M-nya. Nah, sekarang kita tinggal susi-susikan, kita substitusikan ke sini. M-nya kita ganti. M-nya adalah FA, ini tak tulis di sini, berarti ada FA ini ya, dikurangi FB dibagi A min B kalikan X, karena ini ada X nih. Oke, ditambah N, N-nya di situ ada BFA dikurangi F AFB, nah ini dikurangi AFB dibagi B min A. Nah, itu adalah sisanya. Nah, sekarang tinggal dimainkan ini, kita kaliin aja ini, langsung X-nya ke sana. Berarti ada FA kalikan X, ya kan? Dikurangi FB kalikan X, oke? Dibagi A min B. Nah, ini biar sama nih. Kita samain menyebutnya biar A min B juga. Berarti ini tak ganti A min B, tapi tandanya jadi min. Nah, ya kan? Jadi min. Nah, atasnya tetap aja biarin, tapi ini tak kasih kurung biar nanti teman-teman ada perubahan tanda di situ karena ada min. Tak tuliskan dulu A kalikan FB. Nah, FA sama FA kita kelompokkan. Berarti ada siapa tuh? Ada ini X. FAX ini min ya. Nah, ini ketemu min tuh.
berarti ada min BFA, ya kan, B kalikan FA, terus min yang ini FB-nya berarti ada FBX, terus ini yang FB berarti min ketemu min nih, jadi plus nih, plus A FB. Nah, dibaginya adalah A min B. Nah, kita lihat di situ. Berarti ada yang bisa kita keluarkan, siapa? FA-nya. Berarti ada perkalian antara ini X min B yang dikalikan dengan FA. Berarti ada perkalian dengan FA. Kalau misalkan ini pakai plus, berarti ada ini plus A sama ini X. Nah, ini ada min X nih. Nah, perkaliannya dengan si FB. Dibaginya sama ini semuanya. Pembaginya sama A min B. Nah, kalau kita pisahkan, berarti kita dapat X min B yang dibagi A min B. Ini X min B bagi A min B kaliin FA. Lalu ini ada penjumlahan, berarti ada A min B ini, kok A min B, A min X. Nah, ini ada A min X ini dibagi A min B yang dikalikan dengan FB. Nah, itu adalah hasilnya di sini. Ada di jawaban apa tuh? Kita cek. Ada di jawaban X min B, X min A min X. Nih, A min X ya ini ya. Nah, ini A min X nih. Kalikan FB. Oh, dibalik. FB-nya depan ini. Boleh, nggak apa-apa. Ini FB-nya depan nih. Berarti ada A min X. Ada nggak? Atau X min B. Ini kita cek coba. X min B per A min B. Kalikan FA. Ada di jawaban D. Kalau ini X min A. Oh iya, ini kembali lagi. Jawabannya adalah D. Karena ini kembali lagi ya. Nah, X min A. Berarti kan ini sama saja. X min A yang bawah B min A. Dikembalikan lagi ternyata. FB kalikan FB. Jawabannya adalah D. Seperti itu. Oke, kawan-kawan. Soal tentang polinomial. Di sini ada PX. Merupakan suatu polinomial. Di mana PX plus 1 dan PX min 1 ini masing-masing memberikan sisa 2 ketika dibagi dengan X min 1. Nah, yang ditanyakan adalah PX itu dibagi X kuadrat min 2X memberikan sisa berapa? Nah, tentu dari pembaginya ini kalau kita faktorkan, kita jabarkan faktorisasinya, kan kita dapat tuh X-nya bisa keluar kan? Berarti ada X kalikan X min 2. Sehingga dari sini ada dua nilai pembuat 0 untuk pembaginya di situ. Siapa? X sama dengan 0 atau X sama dengan 2. Ya enggak? Ini X sama dengan 0 atau X min 2 sama dengan 0. Maka dapat X sama dengan 2. Ini pembuat 0-nya ya. Pembaginya. Nah, sekarang ini. Udah dapat dari situ kan. Nah, kembali ke bentuk umum dari polinomial. Katakanlah PX tadi. Berarti ada suatu polinomial PX itu diperoleh dari HX. Ya kan, dikalikan dengan pembaginya tadi si X kuadrat min X2 2X itu berarti ada X kuadrat, artinya ada X kalikan X min 2, ya kan, ada pembaginya tuh, ditambah dengan sisa, anggap aja sisanya adalah PX plus Q nih, P kecil X plus Q gitu ya. Nah, ini adalah P kecil ya, PX plus Q itu sisanya. Nah, sehingga dari sini kita akan mendapatkan nilai bahwa ketika ini ada dua nilai kan, 0 sama 2 kan. Berarti kita anggap ketika X-nya sama dengan 0, maka kita ini 0 semua nih. Ini H0 lah. Jelas di sini akhirnya 0 kali 0, maka tersisa ini. Berarti ada si siapa? Q. Nah, tersisa Q saja karena ini jadi 0, tinggal Q. Nilainya berapa? Nilainya adalah P0 ini. Berarti ada Q sama dengan P0. Tak tulis dulu P0 sama dengan Q gitu ya. Kebalik saya nulisnya, tapi nggak apa-apa salah. Pertama itu, nah ketika X-nya sama dengan 2, kita ambil X sama dengan 2, maka P2, kita punya P besar 2 ya, itu kita ganti X-nya jadi 2, berarti ada 2P plus Q. Nah, ada dua persamaan di sana. Nah, kita kembali. Di sini soalnya adalah PX plus 1 dan PX min 1. Ada dua nilai di situ. Kita bisa mainkan, ambil aja X-nya, ketika X-nya sama dengan, X-nya, misalkan ini ambil X sama dengan 1 katakanlah. X sama dengan 1. Jadi kalau X sama dengan 1, maka ketika X sama dengan 1, maka kita akan mendapatkan untuk PX plus 1 itu kita akan mendapatkan P2 ya enggak? P2. Dapat X sama P-nya 2 nih, P2. Nilainya berapa ini nih? Sisanya adalah 2. Berarti P2 itu sisanya adalah 2. Gitu. Oke, lalu berikutnya untuk X ini tak turun bawah aja ya. Ketika X min 1
kita butuh nilai P0 nih. Kita butuh P0 ya, butuh P0. Berarti biar jadi 0 maka X-nya sama dengan 1 juga. Nah, ada dua nilai, berarti X-nya sama dengan 1 semua tuh. Berarti P0, kenapa 0? Karena ini X-nya diganti 1. Nilainya berapa? Ini kan sisanya berapa? 2, berarti dapat 2. Oke, artinya di sini ada dua persamaan yang bisa kita gabungkan jadi 1. Ya enggak? P0 sama dengan 2 nih, P0 sama dengan 2. P2 sama dengan 2. Nah, ketika P2 itu nilainya adalah 2, sementara P2 di sini nilainya adalah 2P plus Q, maka kita bisa tuliskan 2P plus Q itu nilainya adalah 2. Pertama itu. Nah, kita belum bisa ngapa-ngapain tuh, karena ada dua variabel. Nah, dari sini P0 sama dengan 2. P0 itu siapa? Q. Berarti artinya dari sini kita punya Q itu sama dengan 2. Nah, dari sini kita punya, karena Q sama dengan 2, bisa kita substitusikan ke atas, sehingga kita punya 2P plus 2 sama dengan 2. Maka ini 2P sama dengan 0. Ini habis nih, sama dengan 0, maka P-nya sama dengan 0. Oke, sehingga dari sini kita bisa tuliskan bahwa ketika PX itu dibagi dengan X kuadrat min 2X, sisanya adalah ini tadi, kita bisa tuliskan P-nya adalah 0 dan Q-nya adalah 2, sehingga maka sisanya adalah Q sama dengan 2. Oke, atau kita bisa tuliskan sisanya adalah PX plus Q, ini ada 0X plus 2. Jawabannya adalah 2, ada di jawaban E gitu kawan-kawan. Oke, kawan-kawan, soal polinomial kita mainkan bersama. Di sini ada suatu informasi, yaitu ada sisa pembagian suku banyak fx min 2gx oleh x kuadrat plus x min 2 bersisa x plus 3. Lalu ada 2fx plus gx oleh x kuadrat min 3x plus 2 bersisa x plus 1. Dan ditanyakan adalah sisa dari pembagian fx gx oleh x min 1. Tentu kalau kita mainkan dari pemahaman dan konsep teorema sisa, pembagian antara fx gx oleh x min 1, kita tinggal mencari pembuat nolnya si x min 1 itu. Pembuat nolnya adalah ketika x sama dengan 1. Sehingga nanti pada akhirnya teman-teman akan mencari f1 kali g1 itu berapa di situ. Nah, itu akan ketemu sisanya tuh f1 g1. Nah, diperolehnya dari mana? Dari informasi yang ada di atas. Tentu teman-teman bisa perhatikan di sini ada f ini, fx dan min 2gx dibagi oleh ini. Sisanya adalah ini, gitu kan. Nah, sehingga dari sini ini bisa kita faktorkan tuh. Berarti ada perkalian antara x dan x di mana ada 2 kali 1 yang kita kalikan. Berarti berapa tuh? Ini min, ini plus, ini min ya. Berarti dari sini ada dua pembuat nol nih. X sama dengan min 2 dan x sama dengan 1. Kita butuhnya siapa? F1 G1, kembali lagi ke awal itu. Berarti pakai aja nih. Berarti ada ini, kita gantikan ke sini. Sehingga dari sini kita punya F1 dikurangi 2 kali G1, X-nya ganti 1, sama dengan sisa. Langsung aja pakai teorema sisa, berarti langsung sama dengan sisa. Sisanya ini, berarti 1 tambah 3, dapatnya 4. Oke, kita punya persamaan yang pertama seperti itu. Nah, kita ke persamaan yang kedua. Di sini ada, kita kasih warna lain biar kelihatan. Di sini ada x kuadrat min 3x plus 2. Ini pun bisa kita faktorkan. Hasil pemfaktorannya adalah x kalikan x, ini ada 2 kali 1. Tandanya adalah karena ini plus berarti ini min semua, karena ini min berarti min semua. Oke, dari sini kita punya pembuat nolnya nih, x sama dengan 1 atau x sama dengan 2. Nah, yang kita kembalikan lagi, yang dibutuhkan adalah F1 dan G1 tadi. Berarti ambil aja X1-nya. Sehingga kita bisa gantikan ke sini untuk X sama dengan 1. Berarti ada 2 kali F1 ditambah G1, ya kan? Sama dengan sisanya. Sisanya berapa? X plus 1. X-nya ganti 1, berarti dapat 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, dari situ. Nah, dari dua persamaan ini artinya teman-teman bisa kita mencari nilai dari F1 dan G1-nya. Pakai apa? Eliminasi, substitusi. Oke, sekarang kita nyari F1-nya dulu. Berarti kita eliminasikan G1-nya. Kita kali 2 yang bawah, yang atas kalikan 1. Dari sini kita bisa mendapatkan, tak tulis bawahnya ya, berarti ada F1 dikurangi 2 kali G1 sama dengan 4. Yang atas tetap, yang bawah kita kalikan 2, berarti ada 4 kali F1 ditambah 2 kali G1 sama dengan 4. Oke, kita kurangkan. Ditambah ya, karena G1-nya biar hilang tuh. Nah, sekarang berarti tinggal F5. F1 sama dengan 8. Sehingga dari sini kita
punya nilai F1 sama dengan 8/5. Nah, 8/5. Sekarang tinggal kita mencari G1-nya. Pakai eliminasi substitusi lagi bisa, atau mau teman-teman pakai disubstitusikan bisa. Nah, ini kita substitusikan bolehlah dari sini. Nah, ambil yang ini bolehlah, persamaan kedua. Berarti kita punya adalah 2 kali 8/5 ditambah G1 sama dengan 2. Berarti G1 itu sama dengan 2, ini ketemunya adalah 16/5, tandanya jadi min. Kalau ini kita bikin jadi 5, berarti ada 10/5. 10/5 kurangi 16/5, negatif 6/5. G1-nya adalah negatif 6/5. Kita sudah punya di situ ada dua nilai F1 dan G1, tinggal kita tuliskan aja ke sini. F1-nya adalah 8/5, G1-nya adalah negatif 6/5, sehingga dapat sisa. Teorema sisa kan tinggal ganti aja, 48/25, tandanya min. Ada di jawaban mana? Kita cek, ada di jawaban D, gitu kawan-kawan. Oke kawan-kawan, ke soal polinomial yang berikutnya. Di sini ada fx, suatu polinomial ya, dibagi dengan x kuadrat plus 3x plus 2 bersisa 3bx plus a min 2. Teman-teman bisa perhatikan di sana. Dan ketika dibagi dengan x kuadrat min 2x min 3, bersisanya adalah ini ax min 2b. Nah, pertanyaannya adalah f3 dan plus f min 2 sama dengan 6. Pertanyaannya berapakah nilai AB? Nah, tentu dari sini yang bisa kita cari adalah berapa sih f3, berapa sih f min 2 gitu ya. Dari mana? Nah, kita mainkan dari pembagian pertama dulu oleh x kuadrat plus 3x plus 2. Ini bisa kita faktorkan. Hasil pemfaktorannya adalah siapa? X kalikan x, ada berapa tuh? Berarti ada 2 kali 1, ya 2 dan 1. 2 dan 1 berarti 2 kali 1 itu plus semua tuh. Plus semua artinya ada suatu nilai x sama dengan min 2 sama x sama dengan min 1. Nah, pakai teorema sisa. Ketika x min 2 berarti sisanya adalah ini aja. Tinggal kita ganti x-nya jadi min 2. Berarti ada min 6bx, min 6b, ya kan? Plus a min 2. Dapat itu pertama. Nah, sekarang ketika x-nya min 1, berarti ketika x-nya min 1, berarti kita bisa punya adalah berapa tuh? Negatif 3b ditambah a min 2. Dapat itu pertama. Nah, lalu berikutnya adalah, sebentar. Nah, berikutnya dari pembagi yang kedua ini, itu pun bisa kita faktorkan juga. Hasil pemfaktorannya adalah x kalikan x, ya kan? Ada 3 nih, berarti ada 3 kali 1, 3 dan 1. Karena min berarti ini min, ini plus, ya kan? Kita punya min 2 tuh, penjumlahannya. Sehingga dari sini kita punya x sama dengan 3, dan x sama dengan min 1, pembuat nolnya. Nah, ketika x sama dengan 3, maka sisanya adalah ini, ax plus min 2b. Berarti ada 3a min 2b. Nah, lalu kawan-kawan untuk x min 1-nya sendiri sama dengan min 1, kita bisa tuliskan bisa enggak, karena sebenarnya nggak dibutuhkan sih, karena kita butuhnya adalah f3 dan f min 2. f3 ada, f min 2 ada, berarti dari sini kita punya tuh. Nah, dari sini kan ini x min 2 kan kita punya ini, berarti bisa kita gantikan untuk yang di sini. Sementara ketika x sama dengan 3, berarti ada f3, kita gantikan dari sini. Nah, kita bisa tuliskan berarti dari situ ada 3a min 2b yang sebentar ditambah dengan ini, dikurangi dengan 6b, ya kan, ditambah a min 2 sama dengan 6. Dari sini kita punya nilai adalah berapa tuh? 4a min 8b sama dengan 8, atau bisa kita tuliskan a min 2b sama dengan 2. Itu persamaan pertamanya, dapat di sini nih. Nah, karena ada 2 variabel, artinya kita butuh persamaan yang lainnya. Persamaan yang lainnya dapat dari mana tuh? A min 2b sama dengan 2. Dari persamaan lainnya adalah kita bisa tuliskan bahwa oke, f min 1 ini tetap kita cari juga ternyata. Karena x min 1 dan x min 1 ternyata sama ya. Ketika x min 1 berarti ini kita ganti nih yang atau kasih tanda biru jadi min 1 x-nya. Berarti ada min a min 2b. Nah, persamaan yang kedua adalah diperoleh dari sini teman-teman. Nah, di situ ada 2 persamaan. Itu ada negatif 3b ditambah a sama dengan 2. Nilainya kan seperti itu sebenarnya ya. 2-nya kita pindahkan ke atau sorry. Nah, ini min 2.
Nah, ini min 2, sama dengan negatif A min 2B. Nah, sama dengan seperti itu. Nah, sehingga dari sini kita punya persamaannya adalah, kalau kita A-nya biar positif, berarti ada 2A, dipindah di sebelah kiri semua ya. Berarti ada 2A min B sama dengan 2. Oke, dari situ kita mainkan. Berarti ada dua persamaan, tak tulis langsung ke bawahnya. Di situ berarti adalah, kita ganti warna dulu di sini. Yang ini kita bawa persamaan yang kedua, kita bawa ke sini, berarti ada 2A min B sama dengan 2. Oke, nah kawan-kawan, karena pertanyaannya adalah A plus B, ini pertanyaannya A plus B nih, berarti bisa kita langsung mainkan aja ya. Dari sini bisa tuh, kita kurangkan aja bisa nih, berarti berapa? Min A, ya kan? Min A ini kalau kita kurangkan berarti jadi min B sama dengan 0. Nah, min A min B sama dengan 0, berarti A plus B sama dengan, nah ini kita gantikan, berarti tinggal dikali min 1 kan, kali min 1 berarti tetap 0, berarti A plus B juga 0, artinya sisanya 0. Oke kawan-kawan, tentang sungguh banyak yang kita selesaikan dari soal ini. Ada suatu fx yang dibagi dengan x min 1 bersisanya 10, sementara ketika dibagi dengan x plus 2 akan menghasilkan sisa 2. Nah, untuk mencari pertanyaan, mencari jawaban dari pertanyaannya ya, kita menggunakan teorema sisa nih. Apa teorema sisa itu? Teorema sisa adalah kita cari pembaginya ini. Dari pembaginya itu adalah x min 1, artinya ada suatu pembuat 0. Dari sana pembuat nolnya adalah x sama dengan 1. Sisanya 10, maksudnya apa? Berarti f1 itu nilainya adalah 10. Siapa F1? Tinggal kita substitusikan dari sini, semuanya X-nya kita ganti 1. Berarti ada A kali 1 tetap ya. Ditambah 3B kali 1 kuadrat, berarti tetap tuh. Langsung kita jabarkan, berarti di sini ada 2A min B yang dikalikan 1, tidak merubah nilai ketika kurungnya kita lepaskan, tambah 4 sama dengan 10. Dari persamaan ini kita punya A-nya ada berapa tuh? 3. 3A, B-nya ada plus 2B. Sama dengan ini negatif 4. 4 sama 10 ya, di situ berarti ada dapat 6. Nah, ini persamaan pertama, dapat di situ. Terus persamaan yang kedua, dari pembagi yang kedua, ini ada pembuat 0 juga. Pembuat 0-nya berapa? X sama dengan min 2. Sisanya 2. Berarti kita punya F min 2 itu dapatnya 2. Nah, siapa F min 2? Sama juga, kita gantikan X-nya itu ke persamaan Fx-nya itu. Dari sana berarti kita bisa tuliskan bahwa A dikali min 2 dipangkatkan 3 ditambah 3B kali min 2 kuadrat ditambah 2A min B yang dikalikan dengan min 2 ditambah 4 sama dengan 2. Dari sini kita punya negatif 8A, ini adalah plus, ini 4 ya, berarti jadi 12B, ini kita distribusikan adalah negatif 4A ditambah 2B ditambah 4 sama dengan 2. Dari sini kita punya A-nya berarti berapa? Negatif 12A, B-nya adalah 12 sama 2 berarti 14B. Sama dengan ini sama itu, ini sama itu. Berarti dia adalah berapa tuh? Negatif 2. Sebelah kiri semua ya, negatif 2. Nah, dari sini kita punya persamaan yang kedua. Tentu ada dua persamaan dan dua variabel, maka kita selesaikan menggunakan metode eliminasi atau substitusi. Sekarang kita mainkan mengeliminasi A misalnya. Kita berarti mengalihkan 4 di persamaan pertama dan ini kali 1 di persamaan yang kedua. Dari persamaan pertama kita dapatkan 12A ditambah 8B sama dengan 24. Semuanya kita kali 4. Yang persamaan kedua tetap berarti ada negatif 12A ditambah 14B, oke, sama dengan negatif 2. Tetap ya, ditambah karena menghilangkan A. Variabel A hilang karena jadi ditambah, berarti di sini B-nya menjadi 22 dan ini adalah 24 tambah min 2, 22 juga. Berarti dapat nilai B sama dengan 1. B-nya 1, kita substitusikan. Ambil persamaan pertama, misalkan di situ ada 3A ditambah 2 kali 1 sama dengan 6. Maka nilai A sama dengan 6 kurangi 2 dari sini dibagi 3. Dapat berapa tuh? 4/3. Oke. Teman-teman dapat nilai A dan nilai B, 4/3 dan 1 ada di jawaban.